selamat hari Minggu, selamat pagi. Puji Tuhan, mengucap syukur bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini dengan cuaca yang baik, cerah, suasana yang baik. Semoga juga dengan hati yang baik kita mengucap syukur buat setiap perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini yang sudah kita lalui, di pekerjaan kita, di setiap hal yang kita lakukan dalam keluarga kita. Kita percaya Tuhan Allah turut bekerja dan menuntun kita melaksanakan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh mengasihi setiap kita. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati yang terbaik, kita mau siapkan diri kita yang terbaik, kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk kembali datang ke hadirat Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kita, untuk menaikkan terima kasih kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sebab Kau Allah yang sungguh baik Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan kami bersyukur buat setiap kejadian yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat setiap kasih setia, bersyukur buat setiap berkat, buat setiap kasih karunia yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Bapa, tiada yang lebih mulia daripada Engkau, tiada yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ku pelibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang kita mau naikkan lagi. Nyanyi dan sorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia segala puji, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia segala pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada. Katakan lagi, tiada janji sepertimu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tiada janji sepertimu Tuhan, tiada janji sepertimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu nyata Tuhan. Ku bersorak, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu nyata Tuhan. Ku bersuka setiap waktu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi, ku mau bersorak, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang mulia Tuhan. Kebesaran-Mu nyata, kasih setia-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Kau yang terbesar di hidup kami Tuhan. Kau yang jadi kekuatan di hidup kami Bapa. Kala badai menerpa, kala bumi berguncang Tuhan, kami akan tetap berdiri teguh. Kami akan tetap berdiri tegar Tuhan. Sebab kami punya Allah yang besar, yang menghibur kami, yang melindungi kami, yang menguatkan kami Tuhan. Kebesarannya melebihi segala permasalahan kami, melebihi segala ketakutan kami,
melebihi segala kekhawatiran kami Tuhan. Sebab kami percaya Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup membawa kami melewati segalanya. Sebab Kau mengasihi kami. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Begitu nyata kasih-Mu buat setiap kami Bapa. Dan kami pun mau mengasihi Engkau sebagaimana Kau mengasihi kami. Sebagaimana Engkau memperhatikan kami Tuhan. Allah yang besar, Allah yang termulia, terpujilah selama-lamanya kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat setiap berkat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap hal-hal kecil yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu, dalam setiap keadaan kami melihat Kau Allah yang bekerja, kami melihat Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami mau memberikan diri kami yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menaikkan puji-pujian, kami mau menaikkan pengagungan, kebesaran buat nama-Mu Tuhan. Sebab Kau satu-satunya yang layak untuk terima setiap puji dan setiap sembah yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk lebih bersuka cita lagi, untuk lebih bersorak-sorai lagi memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang besar. Puji Tuhan. Kita percaya setiap hidup kita dipenuhi mukjizat Allah yang besar, amin. Amin. Kita percaya Tuhan menuntun setiap langkah kita, amin. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya terbesar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lakukanlah lagi kemuliaan-Mu Bapa. Lakukanlah lagi kebesaran-Mu di hidup kami. Katakan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah
besar-besaran buat Tuhan. Buat kamilah umat-Mu yang telah dipilih Tuhan. Kemuliaan tercurah dari surga. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Kita mau bersiap maju, bersiap maju jangan lelena. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkit gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah segala raja, segala raja. Amin. Kita mau katakan lagi, dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Mari kita bersiap maju, bersiap maju jangan lelena. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Kita mau naikkan jadi lagi. Sama-sama semangat katakan. Kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkit api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Sekali lagi bilang, api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari setiap kami. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah Raja, segalanya, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Kaulah yang terindah. Tuhan Kaulah yang termulia di hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini kami datang dalam segala kerinduan kami untuk kembali memandang keindahan-Mu Tuhan. Untuk kembali memandang kemuliaan-Mu Bapa. Bagaimana kami pun anak-anak-Mu. Jadikanlah kami indah seperti Engkau Tuhan. Biar hidup kami melaksanakan karya-Mu. Biar hidup kami seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Katakan, ku datang Bapa dalam segala kerinduan. Ku datang ya Bapa
ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidup. Dan kami mau berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan lagi, kami datang Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan ku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan ku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Sebagaimana ingin-Mu, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajar kami berharap hanya padamu, Yesus, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Kita menyanyikan pujian ini, katakan dengan lebih sungguh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah
jadikan seturut dengan karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Yes, thank you Lord. Ajar kami berharap Tuhan hanya kepada Yesus. Yes. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu. Sorak-sorak Tuhan. Oh, thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan kami indah seturut dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Rasakan Roh Kudus menjamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Oh, thank you Lord. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, thank you Lord Jesus. Jamah setiap kami Tuhan. Hati kami rindu, hati kami haus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tak pernah lalai dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan selalu terus hidup dalam hati kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang lebih tahu. Sebab Engkaulah yang lebih mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Yes. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sama-sama katakan, kita percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Kau yang membuka jalan hidup kami. Haleluya. Kau yang lebih, yes Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih, Yesus yang mengerti setiap hati kita, menolong hidupku. Ku percaya
Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Ku percaya, yes, tak pernah gagal, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Hanya Yesus yang sanggup menepati janji dalam hidup kita. Menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji. Haleluya, sorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu jadikan hidup kami indah. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengerti dan membuka setiap pintu jalan dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan untuk semakin melekat dan dekat dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, pujian dan penyembahan kami Tuhan sudah kami naikkan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap sama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Membuka hati, membuka telinga kami Tuhan. Untuk firman-Mu boleh masuk ke dalam hidup kami dan merema dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya berkati Tuhan hikmat marifat dari Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Perkataan firman yang oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah semua boleh memberkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu yang kudus Tuhan, sehingga boleh firman saja yang berkata-kata pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami patahkan sepakat dalam nama Yesus Tuhan. Kau patahkan keluar kuasa ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menaungi hidup kami dan mengisi setiap ruangan ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai botol kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Wah, haleluya. Ini 25.000 jiwa ini ya. Haleluya. Semangat yang terus membara setiap kali menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus membimbing, angkat tangannya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan menjawab setiap doa kami dan melihat setiap kebutuhan kami. Amin. Dan pagi hari ini bersyukur sudah ada di penghujung, tepatnya di bulan November, dan minggu depan kita akan masuk di bulan Desember. Tidak terasa perjalanan hidup kita Tuhan pimpin dari sepanjang bulan Januari 2024. Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Saudara, bahkan saya secara pribadi, sehingga sampai di penghujung November dengan tubuh yang sehat, dengan kuat dan semangat yang baru. Amin. Sehingga dapat menikmati berkat dan hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Saudara, tidak terasa ya, sebentar lagi bulan Desember akan Natal, dan ini kita patut bersama-sama sepakat untuk sama-sama merayakannya di tanggal 15 nanti, Saudara. Saya melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan begitu sangat-sangat baik. Kalau menurut saya ya secara pribadi, Tuhan menolong hidup saya. Ada dua video sudah siap, ready? Ada 2 video Saudara yang saya mau tampilkan. Sudah, yang pertama dulu. Oh ya, sambil dipersiapkan. Oke, sudah dipersiapkan. Satu buah video dulu. Satu-satu dulu. Ada 2. Sakit yang luar biasa dari sejak awal dia menderita
diagnosa cancer tahun 2018 sampai sekarang. Sekarang ada sakit di kepalanya karena memang kansernya sudah menjabat ke kepala. Ya, perjalanan ini nggak mudah. Namun kami yakin bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kami. Tuhan selalu senantiasa menolong kami, jaga kami sekeluarga. Jadi thank you Ko Jason buat lagunya. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Ini satu video. Saudara, sambil saya jelaskan saudara, yang cowok ini adalah namanya Ivanko. Dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang musisi, dia main gitar. Yang terbaring di tempat itu adalah istrinya, saudara ya. Dan saat ini beliau sudah dipanggil Tuhan. Oke, next video kedua. Ini video diambil sewaktu dia belum meninggal. Dia diciptakan lagu yang pernah kesini namanya Jason. Ini lagu kedua, saudara. Sering kita nyanyikan lagu ini. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Semua tahu lagu ini ya? Tahu ya? Tanya sama-sama, Reki. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Haleluya, Bu Saudara. Diberkati? Amin, Bu Saudara. Bu Saudara, ada satu pesan saya mau cerita, Bu Saudara. Kenapa saya tampilkan video ini, Bu Saudara? Yang pertama adalah video di mana namanya Ivanko dan istrinya. Dia dibuatkan satu buah lagu sebelum dia meninggal dipanggil Bapa di surga. Kemudian diciptakan lagu itu. Bu Saudara, lagu yang kedua, tahu nggak lagu siapa, Bu Saudara? Yang sering kita nyanyikan. Tahu nggak, Bu Saudara? Ini adalah ciptaan dari seorang istri Ivanko. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh istri dari Ivanko. Di saat dia sedang menderita sakit, di saat dia sedang terpuruk di titik terendahnya, bayangkan sebuah lirik tercipta
dengan kata, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Kalau kita baca, boleh di rumah cari searching. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan setiap lirik yang dinyanyikan. Ketika dia ada sebuah tulisan, dia meminta bantuan Ko Albert. Dia seorang produser pencipta lagu. Diciptakanlah sebuah lagu, dan tahu tidak salah lagu ini adalah lagu yang menang di Asia kalau tidak salah. Karena kenapa? Karena banyak mengubahkan, bahkan memberkati banyak orang dengan pengalaman dan yang dialami oleh istrinya, Bu Saudara. Amin. Bu Saudara, kadang dalam kondisi tertekan Tuhan bisa pakai cara kita dengan cara yang ajaib. Walaupun akhirnya endingnya Tuhan pasti berikan waktu yang terbaik dan berikan sesuatu yang indah. Akhirnya Tuhan kasih kesembuhan secara total walaupun dipanggil. Tetapi intinya apa, Saudara? Lewat lagu ini banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan imannya lewat lagu ini, Saudara. Termasuk saya. Ketika saya mendengarkan lagu ini, wah, luar biasa dahsyat. Dan sebulan yang lalu New Season Worship diproduksi oleh Jason ini baru launching. Di mana ini banyak penyanyi-penyanyi baru yang dicari dengan sangat luar biasa untuk memberkati gereja-gereja Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Amin, Saudara. Amin. Amin. Mari kita sama-sama jadi berkat, Saudara. Untuk mengubah, untuk berubah dibutuhkan namanya proses dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Munculkan tema kita. Kita baca tema kita pagi hari ini. 3, 2, 1. Membawa perubahan yang membangun, Bu Saudara. Bu Saudara, kalau kata berubah itu biasanya dilihat dari yang kelihatan. Tetapi kalau menurut saya yang paling oke, yang paling mantap, yang paling bagus dilihat dari mana, Bu Saudara? Dari dalam hati kita keluar, Bu Saudara. Perubahan itu yang bagus, yang cakap, yang luar biasa itu yang dikeluarkan dari dalam diri kita sesungguhnya, bukan dari apa yang nampak di luar. Kalau nampak dari luar kelihatan, pakai baju bagus, celana bagus, sepatu baru, rambut bagus, semua serba bagus. Itu yang kelihatan. Tetapi perubahan yang paling yang paling bagus, yang paling baik itu adalah dari dalam diri kita. Amin. Jadi apa yang keluar dari dalam diri kita itu adalah yang paling baik. Apa itu perubahan? Next slide. Dalam kamus bahasa Indonesia saya ambil seperti ini arti dari perubahan. Kita baca bersama-sama. Perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah dari sesuatu yang berbeda dan dari sebelumnya, Saudara. Jadi kata berubah ini, Saudara, harus kita melalui sebuah proses. Dalam hidup kita tentunya mengalami namanya proses. Enggak ada yang instan, Saudara. Kalau kita memang mau jadi orang yang hidup benar, hidup berubah, itu harus proses. Saya ambil contoh gini, Saudara ya. Anggaplah kita manusia yang penuh dengan dosa, Saudara. Kata perubahan, kita berdosa. Kemudian kita mengakui dosa kita dan kita bertobat. Dan kita mengambil diri kita untuk jadi pengikut Kristus dan kita dibaptis, Saudara. Itu kata berubah. Dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dari hidup yang dulunya penuh dengan dosa, dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Itu kata perubahan. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, Saudara. Jadi perubahan itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui dan kita harus jalani, Saudara, supaya hidup kita bergerak berubah. Firman Tuhannya, next slide. Kita akan belajar dari Lukas 3 ayat yang ke-8. Sebenarnya nanti kita baca dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Cuman ini adalah tema yang akan kita sama-sama bahas. Sudah tampil. Kita baca bersama-sama, Saudara, 3 ayat ke-8. 3, 2, 1. Jadikanlah. Yes. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, pertobatan. Seseorang kalau sudah namanya bertobat, dituntut harus menghasilkan buah. Dituntut harus menghasilkan buah. Atau bisa bilang gini, orang yang sudah bertobat, menerima dirinya dibaptis, sudah pasti orang tersebut
harus memiliki buah. Ngerti saudara? Nangkep ya? Amin. Amin. Jadi kalau kita bilang kita bertobat, tapi hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, dan tidak ada perubahan dalam hidup kita, tanda tanya dalam hidup kita, saudara. Artinya apa? Bertobat itu cuman di mulut, nggak dilakukan dengan sungguh-sungguh namanya, makanya kita tidak menghasilkan buah. Nah, di dalam Lukas ini, saudara, di ayat yang ke-8, kita baca lagi, saudara ya. Saya minta satu orang baca. Kenapa Yohanes sampai bilang yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa? Kenapa dia ngomong seperti ini? Kita akan sama-sama baca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 supaya kita mengerti kenapa Yohanes Pembaptis bisa bilang seperti ini, saudara. Saya minta satu orang volunteer boleh baca atau enggak siapa? Femi boleh? Kita baca bersama-sama, saudara ya. Kita simak baik-baik supaya nangkep apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Amin, amin saudara. Amin. Saudara, Nabi Yohanes ini adalah nabi yang sangat keras. Kalau saya bilang nabi yang sangat berani sekali. Kenapa saya bilang? Ayat sebelumnya dia katakan, dia berani kata. Tuhan berfirman kepada Yohanes, saudara. Yohanes ini sangat luar biasa, kenapa? Karena dia hanya satu-satunya yang berani mengatakan bahwa banyak orang harus dibaptis dan bertobatlah katanya. Dalam nas ini, saudara. Makanya dia bilang, bertobatlah sehingga engkau menghasilkan buah. Pertanyaannya, saudara, kalau kita baca ayat 8 ketika Yohanes bilang bahwa kita harus berbuah. Tetapi kemudian dia bilang lagi, bagaimana caranya? Tetapi bagaimana caranya berbuah? Dan bagaimana kalau kita tidak berbuah katanya? Ayat yang ke-9 dikatakan, kampak sudah disediakan. Jadi bagi orang yang sudah benar sungguh-sungguh bertobat, saudara ya, tapi dia tidak menghasilkan buah. Ayat ke-9 tadi dikatakan, kampak sudah tersedia untuk apa? Menebas pohonnya dan dimasukkan ke dalam api, saudara. Artinya apa? Kalau orang bertobat, pasti yang nampak, yang kelihatan adalah buahnya. Orang bertobat pasti akan kelihatan, saudara, buahnya. Dan akan kelihatan dampaknya bagi sekelilingnya, saudara. Yohanes bilang seperti itu, saudara. Tapi bagaimana caranya saya berbuah, katanya. Bagaimana? Banyak orang bilang bagaimana? Dan kita belajar pagi hari ini. Seperti yang tema kita sama-sama sudah bacakan tadi. Membawa perubahan yang membangun, saudara. Perubahan yang membangun itu seperti apa? Kita akan belajar pagi hari ini. Bagaimana kalau orang sudah bertobat tidak berbuah, ya ditebas saja. Buat apa kita ngomong bertobat tapi tingkah dan lakunya tidak sesuai dengan orang seperti bertobat, saudara. Dan di tempat ini tentunya tidak ada, saudara ya, keluarga RBK sudah pasti orang yang bertobat dan menjadi dampak. Amin. Tidak ada ya, amin. Amin. Justru kita harus menjadi buah-buah yang luar biasa supaya kita banyak memberkati orang. Amin. Nah, pertanyaannya next slide. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, saudara. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yes, bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah-buah di dalam sesuai dengan pertobatan, saudara. Buah-buah sesuai dalam pertobatan, saudara. Jadi membawa perubahan yang membangun, ternyata kita harus memiliki buah.
Kalau kita tidak memiliki buah, bagaimana kita bisa membangun iman kita dengan Tuhan? Amin. Poin pertama, ciri-cirinya. Kita baca firman Tuhan di ayat yang ke-11. Baca bersama-sama saudara ya. 3, 2, 1. Amin. Saya kasih poin yang pertama saudara. Kita harus namanya peduli terhadap sesama saudara. Ditanya bagaimana caranya untuk kita bisa menghasilkan buah. Dia bilang buah yang pertama adalah peduli terhadap sesama. Seperti dikatakan firman Tuhan. Kalau kita punya 2 helai baju berikan kepada orang yang tidak punya. Kalau kita punya makanan berikan. Kalau kita punya kelebihan makanan berikan kepada orang yang tidak bisa makan saudara. Artinya apa? Ternyata buah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, kita harus peduli terhadap sesama kita. Amin. Atau bisa dibilang care, saudara. Saudara, dalam Matius 25, Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Domba sebelah kiri, saudara. Benar enggak? Tek 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 tek. Salah, domba sebelah kanan, saudara. Kanan bukan? Kanan, kita baca nanti ayatnya saudara, di rumah baca Matius 25 ayat yang 42 kalau salah. Domba dipisahkan ke sebelah kanan dan kambing sebelah kiri saudara. Nah, kemudian Yesus berkata kepada domba, masuk ke dalam kerajaanku, sebab apa? Sebab waktu aku lapar, engkau memberikan aku makan. Sebab waktu aku haus, engkau memberikan aku minum. Sebab waktu aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Sebab apalagi saudara, waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Bahkan dalam penjara engkau menjenguk aku. Kemudian sebelah kirinya berkata, kapan Yesus diberi makan? Kapan Yesus minum? Kapan Yesus di penjara dikasih baju? Kapan Yesus diberi tumpangan? Dan lain sebagainya saudara. Kemudian Yesus berkata, kepada saudaraku yang hina. Yang hina ini saudara, saya artikan kepada saudaraku yang miskin, yang membutuhkan, yang sangat perlu. Artinya apa firman ini saudara? Mengajarkan kita untuk peduli dengan orang yang tidak mampu. Amin. Amin saudara. Pernah enggak kita melihat dalam lingkungan kita tinggal, bahkan dalam lingkungan kita kerja, bahkan dalam keseharian kita melihat orang seperti itu. Bahkan seringkali mungkin kita, kalau kita mungkin timbul, saya juga masih perlu kok, saya juga masih butuh bulan ini. Makanya ada pepatah mengatakan sulitnya kita berbagi hidup. Berbagi hidup dalam arti, berbagi kalau kita sangat butuh ya kita melihat orang lagi lebih sangat butuh, bagaimana cara kita untuk memberkati orang tersebut saudara, di saat kita sedang butuh. Makanya saudara, pentingnya kita untuk saling, apa saudara? Peduli terhadap sesama saudara. Pagi hari ini saudara, buah yang pertama, ciri-ciri untuk kita harus miliki adalah, mungkin kita sudah miliki, pertahankan, tetap peduli dengan sesama. Seperti kata firman Tuhan, kita harus peduli dengan sesama. Dengan cara apa? Firman Tuhan mengatakan hukum. Yang pertama, Tuhan, kasih Tuhan. Yang kedua adalah hukum untuk mengasihi sesamamu. Kalau kita praktekkan ini saudara, tentunya Tuhan akan sangat sayang dengan hidup kita. Sebab Tuhan mengatakan seperti apa yang firman-Nya katakan saudara. Amin. Jadi kita harus peduli terhadap sesama. Bagaimana caranya di ayat 10? Bagaimana caranya? Inilah caranya yang pertama Yohanes bilang. Kita harus peduli dengan sesama kita. Poin pertama, kita harus peduli dengan sesama kita. Mungkin saat ini saudara, kita ngomong gampang enggak? Sulit enggak? Sulit saudara. Makanya waktu kemarin saya KKA, saya selalu bilang kita harus punya 2 K. Apa itu? Konsisten dan komitmen. Kalau kita punya 2 itu, semua akan berjalan dengan baik. Gak bisa saudara, harus horizontal itu selurus dan vertikal harus sejajar. Kalau komitmen punya tapi gak konsisten gak bisa saudara. Makanya komitmen dan konsisten itu harus sejalan dan selaras. Amin. Yang kedua, poin kedua, ini poin terakhir saudara. Saya tidak banyak, hanya 2 poin supaya kita nangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, buah yang kedua. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
taat kepada firman Tuhan. Kita baca dalam Lukas 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Bersama-sama kita baca. 3, 2, 1. Amin, amin. Amin, saudara. Dari ayat ini, saudara, kita bisa nangkap. Ada nggak hal yang sama, saudara? Saya tanya dulu. Ada nggak hal yang sama? Kalau yang pagi sudah tahu. Ada nggak hal yang sama, saudara? Tentunya ada hal yang sama, saudara. Kenapa kita harus taat kepada perintah Tuhan? Poinnya ada di ayat ke-13 14. Tahu, saudara, apa yang membedakan dari ayat ini yang sama? Kata apa, saudara? Jangan. Jangan apa katanya? Yes. Di ayat yang ke-13 ada kata jangan. Dan di ayat yang ke-14 13 dua kali 14 jangan. Ada dua kali, jangan memeras, jangan merampas. Saudara, kata jangan di sini adalah harus kita turuti. Jangan melakukan karena Tuhan yang perintahkan. Ini kata perintah Tuhan. Jangan. Ternyata kita harus benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Semua yang baik kita lakukan, saudara, dan semua yang tidak baik kita tinggalkan. Amin. Karena ketika orang banyak itu, yang pertama adalah pemungut cukai, dia bilang, bagaimana caranya? Janganlah engkau memeras dari apa yang kau hasilkan. Yang kedua, jangan merampas. Prajurit bilang, jangan merampas dan memeras, tapi cukupkanlah dengan gajimu. Saat ini, saudara, kita sama-sama belajar ya. Dunia ini sedang tidak baik, saudara. Dunia ini sama-sama kita tahu sedang tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Oleh karena itu, saudara, lebih tepatnya kita harus banyak-banyak mendekat dengan Tuhan. Banyak-banyak terus mendekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Terus baca firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Amin. Saya katakan, saudara, waktu kemarin Komsel, kita harus banyak berdoa karena kita harus perlu berdoa. Berdoa itu jangan kosong, tetapi harus dibakar dengan bahan bakarnya apa, saudara? Firman Tuhan. Jadi berdoa itu penting gak? Penting, tapi berdoa itu harus dibakar dengan firman Tuhan yang sering kita baca setiap harinya. Supaya kita nangkap, setiap kali kita nangkap firman Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan, biarkanlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi, saudara. Amin. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama taati perintah Tuhan. Gampang gak ngomong soal taat? Gampang kalau ngomong soal taat mah, cuman TAAT doang. Tapi melakukannya sulit gak, saudara? Sulit. Mau gak tapi? Mau. Ya harus, saudara. Kalau kita mau menghasilkan buah, pertobatan menghasilkan buah-buah, ya kita harus mau terus taat dengan perintah Tuhan. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Memang sulit, saudara. Saya tahu. Namanya suatu perubahan itu, saudara, gak gampang, gak instan. Harus melewati proses. Jatuh bangun, tapi endingnya kita tahu bahwa endingnya Tuhan pasti kasih kita kemenangan. Amin. Berkali-kali kita jatuh, ya berkali-kali Tuhan tolong juga dalam hidup kita. Bahkan berkali-kali Tuhan kuatkan dalam hidup kita. Asalkan kita taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih, Ustaz? Simple. Kasihi Tuhan kan? Itu yang utama. Yang kedua, kasih sesama. Kalau kita sudah lakukan itu dalam hidup kita, saudara, kita sejalan, kita fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka itu hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tadi lagu tadi, saudara. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sakit, tertekan dalam sakit, saudara ya, maksud saya. Karena dia sakit, tapi dia luar biasa. Tuhan kasih dia hikmat untuk dia bisa menulis kata-kata. Dan Tuhan bisa kasih sebuah hal yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Bukan di saat kita memang sakit saja, saudara. Bahkan di saat kita tertekan dalam masalah, Tuhan tuh bekerja, saudara. Amin. Kita nggak ditinggalkan sendiri, saudara. Seperti lagu tadi, Tuhan itu membukakan jalan buat setiap hidup kita, asal kita taat pada perintah Tuhan. Dan membukakan pintu-pintu bagi hidup kita. Sebab dialah sumber kemenangan kita, sumber kehidupan kita. Amin. Poin pertama, saudara. Ciri-ciri buahnya, saudara. Peduli. Mau peduli, saudara? Mau lakukan ini, saudara. 2025 ketika kita menanamkan rasa peduli dengan kuat, penuh dengan komitmen dan konsisten, akan melihat buahnya nanti di 2025.
Progres itu bukan instan, saudara. Proses itu bukan instan, tetapi kita akan melihat. Mungkin tahun ini kita punya komitmen, kita bisa konsisten, tetapi kita melihat buahnya kapan? Kita akan melihat buahnya nanti, saudara. Enggak langsung misalnya kita komitmen konsisten hari ini, kita besok melihat buahnya. Enggak. Tapi yang pertama, saya mau keluarga RBK ini punya buah apa? Peduli. Mau. Yang kedua, buah apa yang harus kita miliki? Taat. Mau Bapak Saudara? Amin. Siapa yang apal 9 buah roh di sini? Silakan Bapak Saudara. Buah pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, Saudara. Semua apal kok keluarga RBK. Semua bisa. Tapi kita harus terapkan ini dalam kehidupan kita. Ini namanya taat pada perintah Tuhan. Amin. Jangan sekedar baca firman Tuhan, apal. Kita baca semua gampang, saudara. Tapi baca firman Tuhan itu bukan sekedar baca, saudara. Baca, renungkan, minta hikmat Tuhan. Apa yang mau Tuhan kasih dan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya tutup dengan kata-kata ini, saudara. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yes. Saudara, perubahan itu suatu proses untuk menghasilkan buah. Dan buah itu untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi buah yang dimaksudnya apa, saudara? Buah-buah yang baik yang tadi Bapak Saudara sebutkan satu persatu. Membawa perubahan yang membangun, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menghasilkan buah-buah yang baik dan benar. Amin. Amin. Itulah perubahan yang membangun, saudara. Saya mau sama-sama, saudara. Kita mau sama-sama. Saya mau sangat-sangat bersama-sama. Kita sepakat, kita komitmen, kita konsisten dari tahun ini. Kita akan melihat buahnya bersama-sama di 2025. Dengan cara buah-buah yang tadi kita baca. Saya mau kita sama-sama sepakat. Dari atas otoritas Pak Gembala dengan ke bawah keluarga. Kita sepakat dulu. Dengan kata komitmen dan konsisten ini kita terapkan dalam kita. Maka kita akan melihat buah-buahnya dan menuai di 2025. Amin. Saya yakin percaya, saudara. Saya bahkan yakin dan percaya kalau kita benar komitmen dan konsisten di dalam Tuhan. Fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Maka buah-buah itu akan kita nikmati di 2025. Amin. Perubahan adalah suatu proses yang tidak gampang, bahkan menyakitkan. Tapi bisa nggak? Bisa kita lalui. Untuk apa? Menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya itu untuk membangun iman kita semakin dekat dan kuat dengan Kristus kita. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari bersama kita berdiri. Saya mau ngajak saudara untuk menyanyi, untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama merasakan kuasa Roh Kudus terus tinggal diam di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan yang tahu, sebab Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kerinduan dan hati kita. Haleluya Tuhan. Oh thank you Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Membawa perubahan yang membangun. Kita harus memiliki buah-buah. Buah-buah yang benar, buah-buah yang baik di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita fokus dengan firman Tuhan. Kita belajar, kita taat akan perintahnya Tuhan. Yohanes bilang, buah yang pertama adalah buah dengan peduli.
dalam firman yang kita baca. Yang kedua adalah taat akan perintah Tuhan. Hanya dua, peduli dan taat. Terdengar simpel, tetapi kalau ini kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, maka kita akan merasakan dampaknya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang mengerti. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidup. katakan dengan sungguh-sungguh, ini rindu kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu Thank you, Lord. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. cara untuk menolong hidup. Dengan iman percaya kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Yes, kami percaya Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan yang membuka dan menolong jalan hidup kami Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka. Yes Tuhan, kami tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku. Kami mengangkat tangan, kami percaya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Oh yes. jadikan Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami mengangkat tangan kami. Ku percaya Tuhan melihat perubahan yang membangun, menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Kami tidak mengerti cara, tapi Tuhan tahu. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. menepati janji
janji-janjimu Yesus, menepati janji. Janjimu, haleluya. Oh, terus menyembah, sembah Yesus, haleluya, haleluya. Oh, ku percaya Tuhan, haleluya. Terus naikkan sembah, kami sembah Yesus, kami sembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Tuhan Yesus baik, Engkau amat baik Tuhan. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Oh, Jesus, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang ajaib. Oh, Jesus, menepati janji, janjimu dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Perubahan adalah suatu proses yang tidak mudah, saudara. Perubahan adalah suatu proses yang menyakitkan dalam hidup kita, tetapi bisa kita lakukan ketika kita melekat dekat dengan Tuhan kita. Ketika kita taat apa yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Membawa perubahan yang membangun pagi hari ini, saudara, sesuai dengan tema kita adalah menghasilkan buah-buah yang benar dan baik, sehingga kita membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sama-sama di tahun ini belajar bagaimana kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Ketika kita bertobat secara penuh dan mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk Yesus Kristus, sudah pasti hidup kita akan berbuah, saudara. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, saudara. Terima kasih, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan melalui hamba Tuhan. Isi hati-Mu sudah disampaikan dengan baik Tuhan dan benar. Tapi firman-Mu tidak pernah berakhir Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin, bimbing, dan tuntun hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab kami butuh tangan-Mu menggenggam setiap kami Tuhan, untuk melalui setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Sebab Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur pagi hari. Haleluya. Haleluya. Yang percaya dan berkat Tuhan katakan amin. Tuhan berkat. Amin. Puji Tuhan,
Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Yanus. Tuhan berkati dalam pelayanannya, keluarganya. Tuhan berkati lebih-lebih lagi. Mari siapkan persembahan kita. Sambil menyiapkan persembahan, saya akan memberikan pengumuman tentang kegiatan di gereja kita, Rumah Bejana Kemuliaan selama sepekan. Di minggu depan, hari Sabtu, di tanggal 30 November, akhir bulan November, ada yang berbeda. Jika biasanya di hari Sabtu, di akhir bulan kita akan melaksanakan worship night, tapi khusus bulan ini, tanggal 30 November nanti tidak akan ada worship night, tapi akan ada morning prayer pukul 5 pagi melalui Google Meet seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, pukul 7-nya tidak ada worship night, tapi ada morning prayer di pukul 5 pagi. Mari sama-sama hadir di hari Sabtu tanggal 30 November pukul 5 pagi, dan juga pukul 7 malamnya akan ada ibadah youth di tempat ini. Mari anak-anak muda saya undang untuk datang bersama-sama. Dan di hari Minggu tanggal 1 Desember ada ibadah raya yang pertama dan juga ibadah raya yang kedua, dan dilanjut dengan ibadah sekolah minggu pukul 11. Puji Tuhan. Saya juga sedikit ingin menyampaikan bahwa sekolah minggu akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 8 Desember nanti di tempat ini pukul 3 sore. Ya, hari Minggu 8 Desember, mohon maaf, pukul 3 sore di tempat ini Rumah Bejana Kemuliaan. Mari bersama-sama kita datang membawa anak kita, adik kita untuk dapat datang bersama-sama di ibadah Natal sekolah Minggu tanggal 8 Desember pukul 3 sore. Kemudian juga izin mengingatkan kembali bahwa kita akan melaksanakan ibadah Natal tanggal 15 Desember pukul 3 sore hari Minggu di Flamingo. Mari datang bersama-sama dengan keluarga kita, anak kita, pukul 4, mohon maaf, pukul 4 sore. Mari datang bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini Bapa. Dan sekarang kami akan melakukan bagian kami untuk memberikan persembahan persepuluhan, sebagian dari seberapa besar yang sudah Kau percayakan kepada kami. Biarlah kiranya ini dapat menyalakan hati-Mu Tuhan, berguna untuk pekerjaan-Mu, terlebih lagi untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami akan memberi dengan sukacita, tanpa kekhawatiran, karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup menyediakan segalanya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari nyanyi buat kemuliaan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir. Katakan sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Katakan lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Mari nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami.
kasih kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami harus berjuang atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, lewat pergumulan, lewat sakit penyakit yang mungkin datang menghampiri kami. Tapi pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang akan memberikan peneguhan bagi kami, bahwa kami akan mengerjakan sedemikian rupa, menghasilkan buah-buah pertobatan seperti yang Tuhan mau. Dan kami tidak izinkan pergumulan kami tidak mau biarkan sakit penyakit kami mengubah hati dan pikiran kami. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, dan kami mau mendekatkan lebih, kami mau mengupayakan lebih lagi, supaya kami bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan. Dan kami tidak akan membiarkan Tuhan menilai kami main-main dalam buah pertobatan kami, tetapi kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Terima kasih buat pagi hari ini, kalau Tuhan terus menyertai kami dan masih memberkati kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan di setiap musim yang sedang kami lewati. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih mempercayakan kami untuk bisa mengelola kehidupan kami jauh lebih baik lagi. Kalau sebentar lagi mungkin kami akan mengakhiri tahun 2024, dan kami tahu bahwa tahun 2024 ini kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya 2025 Tuhan pasti akan lebih melengkapi kami lagi. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan, dibagikan bagi kami, sehingga firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Dan firman itu akan berbuah manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami sekaliannya, teguhkan kami, sertai kami, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani firman-Mu seperti kehendak-Mu yang disampaikan bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang memberkati kami dengan pelayanan pada pagi hari ini. Berkati buat orang-orang yang mengupayakan yang terbaik, sehingga kami bisa datang duduk diam di hadapan-Mu, dan kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati suara-Mu, dan kami menikmati penyertaan-Mu. Bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami mempersiapkan hati kami sehingga tanggal 15 kami dalam kondisi kesehatan yang prima. Kami akan datang berkumpul bersama-sama tanggal 15 Desember jam 4 sore. Tuhan, kami akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami akan menikmati kebersamaan yang ada, dan kami akan menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Rumah Bejana Kemuliaan. Kami bersyukur buat pagi hari ini dan hari-hari yang akan datang, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa. Mari sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menyinari dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera
serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan